jadinya apa? Bisa taruh di kelontong, ditaruh di buat mahasiswa. Ini dengan pola plastik begini aja bisa merubah target pasar. Sama kayak Murika dengan target pasarnya apa sih? Awalnya apa kita target pasarnya? Kira-kira? Anak-anak kelas berapa? SD kelas berapa? Yang terjadi tadi kasus banyak baca tulis nggak bisa itu apa? Kelas berapa? Kelas 1. Makanya kita mengejarnya di area situ. Ya. Kenapa baca tulis dan hitung jadi kata kunci? Teman-teman lihat ya buku pelajaran sekarang. Apa? Iya apa? Udah langsung baca, udah langsung hitung, udah hots. Teman-teman kan berarti tadi pakar-pakarnya hots kok. Ini nggak sih? Bikin ada thinking skill kan? Bapak nggak tahu nih apa ini permainan apa ini, ternyata sekarang sudah mulai permainan hots dan segala macam dong. Nah itu mesti dirancang sedemikian rupa. Jadi ya teman-teman ya. So dari situ mulailah berkembang. Oh ternyata SD kelas 1, kelas 2 bisa masuk. Kira-kira program apa yang Bapak bisa masuk di situ? Baca tulis dari dulu pertama. Kemudian kok melihat peta masalah anak-anak TK juga pada mau nih. Bu, Pak, tambah yuk programnya. Oh siap. Mulailah masuk ke sekolah apa? Tadi persiapan TK, preschool, ya. Jadi makin melebarlah si target pasar tadi. Kemudian cukup sampai situ. Enggak. Nambah lagi program. Inggrisnya mana nih? Oh iya, kan? Kita pelatihan dulu Inggris, ya. Kemudian bukan ke London, tapi di sini kita panggil orang Jogja, in training room, kita lakukan. Kemudian kita mulai jual programnya. Setelah itu cukup. Apalagi kira-kira? Mapel kan? Ini anak-anak sudah bisa baca tulis nih, hitungin. Masih kurang dong. Mapelnya aja susah. Ya, so kita apa? Explore lagi tuh. Oh nambah lagi Pak. Kemudian apa lagi? Jenjangnya naik. Oh jadi kelas bawah, kelas tinggi. Ini juga potensi toh. Kemudian naik lagi bisa ke SMP dan SMP. Nanti tergantung pola bisnisnya teman-teman. Next, ya. Jadi tapi bahwa apapun yang kita mau kerjakan itu berarti butuh apa? Konsentrasi, fokus, nggak bisa ditinggal, ya. Itu kalau kita mau misalnya contoh, dulu Bapak juga garap BUMDes, apa itu BUMDes? Yes, Badan Desa Desa. Kemudian setelah itu di situ si kepala desa, sekretaris desa nggak connect dengan apa yang kita programkan. Akhirnya Pak Yusudillah cabut, mending aku fokus di Murika aja. Setelah itu baru mulai menampakkan hasilnya karena fokus. Karena ketika dua profesi dijalankan beriringan, kalau nggak fokus yang terjadi apa? Yes, kayak segala macam. So, mending fokus aja. Apapun profesinya, mau bisnis apa, fokus aja. Jadi ya teman-teman ya. Kemudian gimana sih jalur Bapak dalam mendapatkan murid? Gimana caranya? Promosi. Kira-kira jalurnya dulu. Online, pertama pakai apa? Enggak, permainan
keluarga dekat dulu dong. Kan kita terus ponakan dulu masuk, kemudian tetangga, kemudian kita bermain di cabang, ya kita bikin cabang, ya di Tambak, Pasar Selatan, Mangkok, Beling dan segala macam ya. Setelah itu merambah ke mana? Cabang kan tidak semua orang tua bisa ngantar ke cabang, pinggir mestinya ya. Tapi ternyata ada juga permintaan untuk Rekrut. sudah aku rekrut lagi orang tim. Bro, bisa kita rekrut lah, nanti masuk ke privat. Kemudian ada juga yang pendamping ke sekolah. Ada juga orang tua yang pada nggak mau. Jadi nanti teman-teman ketika ketemu sesuatu tantangan di luar, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam cara. Aku nggak bisa masuk sini Pak. Oh yaudah, masuk lewat jalur kanan, masuk lewat jalur atas, masuk lewat jalur bawah. Ini kan kita serah teman-teman nih, murid sama nih, karena kita lagi bahas guru ya, otomatis apa? Pasti dalam sekelas itu berbeda-beda, cara ngajarnya berbeda. Oh aku nggak masuk ya ke mas ini, kok masuk ke mas ini? Ada yang sudah ngajar? Atau masih pada baru lulus? Nah, coba ceritakan yang paling bikin heboh dalam ngajar. Ada yang ngajar yang sudah punya murid. Apa yang ditemukan dalam ini? Yang paling kena banget kan? Oh, nggak bisa. Ada kan? Muridnya kayak apa? Tingkat kesulitan apa yang dihadapi itu ditulis? Apa? Oh, ngantukan, masih mending ngantukan. Apalagi coba? Ya. Jadi sebelum mengikuti PPG ini, saya ngajar di SD negeri. SD mana? SD 2 kali Jambi, kaki Palman. Oh, kaki. Ya. Jadi letak sekolahnya itu dekat sama pasar. Oke. Jadi sebagian besar orang tua dari siswa peserta didik itu yang kerjanya di pasar jualan. Kalau pagi mereka bukan nggak ditemani sama bapak ibunya kan, udah ditinggal jualan, nah, otomatis ya nggak urus. Maksudnya banyak yang telat, siangan, kemudian ada yang alasan belum sarapan dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian di desa itu juga udah emang terkenal dengan yang attitude-nya menengah ke bawah kurang banget. Dan saya karena di situ guru baru, maksudnya baru pertama kali ngajar, dikasih kelas 5, bukan yang bawah, bukan yang atas. Oke. Nah, dan kelas 5 itu kelas yang paling cowoknya itu semuanya gimana ya, nakal ya, nakal. Dan hasil dari baik dari perkataannya maupun perbuatannya. Nah itu gimana ya, ada satu apa kayak keluarga. Jadi semisal anak ini berangkat berarti berangkat semua. Terus nggak berangkat semua. Kemudian kalau misalkan satu anak itu bilang ayo ke kamar mandi, ya udah nanti yang dekat ini tuh ikut ke kamar mandi semua gitu. Pokoknya semua itu males satu ininya. Jadi kalau saya ngajar itu luar biasa. Kadang masih diajar, kalau pas ngajar sayanya lemah dikit, ya udah mainan satu, mainan semua. Terus misalkan ditinggal ke kantor sebentar, nanti udah bubar semua, lari-lari ke belakang sekolah.
Iya, tetap. Nah, caranya apa? Saya kalau misalkan mereka udah usil, saya mengeluarkan HP dengan bilangnya kalau mau saya rekam nanti tak kirimkan ke grup. Padahal di situ saya tidak mengaktifkan kamera apapun, cuma mengandalkan HP aja. Mereka udah mau. Oke. Ya itu apa kali punya guru ya begitu. Yang untuk teman-teman yang belum dikasih kesempatan ngajar, maka ya mesti siap, yang mesti ready dong bahwa tidak semuanya yang kita pikirkan itu apa akan slow aja, akan santai, enggak. Semuanya bakal mengalami proses apa naik turunnya emosi, naik turunnya psikologi dan segala macam itu ya teman-teman ya. Oke, next. Kemudian kita lagi nyoba namanya Murika online. Itu juga perkembangan zaman. Jadi supaya apa? Kita bisa dampingin anak-anak di mana? Kalau online itu. Ya, jadi kira-kira jika ini berhasil, proyek ini berhasil, maka apa? Yang terjadi apa? Kita bisa omset itu gitu ya teman-teman. Tapi ini masih belum satu, belum dua. Kita belum coba namanya nanti pakai IGS, FBS dan segala macam. Gitu ya, teman-teman ya. Akhir ya. Next, masuk ke lalu apa Pak? Saat mendirikan sebuah bimbel ini, Bapak fokus di visi misi. Targetnya adalah tahu teman-teman terima agama. Masih ada nggak? Itu masih ya? NSC. Ade. Ya, kemudian banyak kok yang program dan belajar yang tersistem gitu ya. Dan yang mau kita fokuskan adalah kita mau dong dari tugas bisa ya minimal regional dulu lah. Nah, ngejarnya itu apa muluk-muluk Pak? Enggak. Tapi memang baik proses, baik waktu, nggak bisa nggak bisa langsung kebet. Karena tadi kita pakai modal organik, nggak pakai investor. Ya, kemampuan kita mengelola itu karena pejabat gitu. Tapi ya baik proses itu di dalam pengembangan sekolah terjadi banyak kendala. Ya. Kemudian Bapak mau jadi targetnya adalah jadi bimbel terpercaya, bahasa gampangnya mereka adalah bimbel andalannya wong Pantura. Nah itu sebenarnya itu jadi supaya orang-orang pada ingat mereka bimbel andalannya wong Pantura gitu. Kita kejar proses. Kemudian masuk ke visi. Apa yang bisa kita lakukan terhadap visi? Visinya tadi, saya mau jadi terpercaya, terunggul, terbaik di regional Jawa Tengah. Berarti misinya apa? Saya harus ngapain? Siapkanlah 5M. Apa itu? Mari. Apa? Pertama apa? Manpower berarti kita harus siapkan apa? Manpower orang-orangnya harus apa? Terlatih, teruji, berkualitas, mental tempe mau dimasukin. Ya, nggak apa-apa. Jadi teman-teman nggak boleh mental tempe, nggak ada yang mau pakai. Ya, percayalah. Teman-teman mentalnya udah mental loh. Nggak ada yang mau pakai. Serius. Ya, itu Bapak pasti kan butuh orang. Kalau butuh orang dong, nggak mungkin Bapak sama Ibu sendiri nggak mungkin dong. Kalau mau nambah cabang dari Bapak pasti butuh
Nah, kemudian setelah itu apa? Yang kedua apa? Metode. Iya dong. Metode. Bapak mesti siapkan metode-metode apa yang membuat Bapak anak-anak itu bisa lebih cepat, lebih baik, lebih pintar. Itu ya metode. Teman-teman ketika mau jualan sesuatu, siapin metodenya. Metodenya apa? Metode jualan, metodenya banyak cara, berbagai macam cara. Contoh misalnya kayak bikin baju. Apa sih yang kalian butuhkan dalam sebuah baju? Kain. Apa? Kain. Kain. Ya. Baju udah jadi nih. Kalian akan ingin seperti apa? Kekinian dong. Yang mungkin juga yang zaman-zaman jadul di reuse, recycle dan kemudian kekinian. Apalagi yang pakai warna bisa masuk kemana aja. Itu ya. Kemudian apa lagi? Mix match. Yes. Kemudian apa lagi? Packaging tadi. Itu mesti dipikirkan. Gak mungkin asal ada dasar gitu. Gak boleh seperti itu. Yang itu mesti memikirkan metode yang sekiranya ketika kita boosting bisnis itu apa? Orang pada paham. Oke, kemudian yang ketiga apa? Material apa berarti? Bahan apa? Kan kalau dulu berarti apa? Aku harus punya toko. Iya dong. Fasilitas, betul. Apalagi buku ajar, apalagi sih ruang tunggu, apa sih? Itu mesti dipikirkan. Awal-awal tahu Bapak bikinnya. Jadi kos-kosan. Kamar begitu. Oh, sudah mulai terkenal, sewa lagi. Sudah mulai bagus, sewa rumah, terus lagi sewa ruko. Gitu ya teman-teman ya. Jadi material juga mesti kita sediakan dan persiapkan. Setelah itu apa lagi? Nah, mesin peralatan, ya. Kemudian terakhir apa? Sudah pasti dalam bisnis itu pasti ada namanya anggaran. Apapun bisnis ya. Tapi masalah besar kecil. Tapi teman-teman rata-rata ketika mau dikasih proyek, kan yang dipikir pertama apa? Anggaran. Padahal bisa aja dibikin dari sejuta. Bisa ya sudah skalanya ya skala sejuta segitu. Jangan sampai kalian berpikirnya apa? Udah gede duluan, kecil aja dulu. Resi ya teman-teman ya. Apa? Kenapa? Kalau kita mulai itu harus yang kecil dulu. Kenapa? Biar tahu proses. Kita harus mulai dulu. Kalau sudah waktunya pasti datang sendiri. Percaya ya? Percaya aja. Kayak teman-teman di saat ini mau sudah PPT. Habis itu ngapain? P3K apa? Juni tahun depan. Tahun ini. Terus kapan lulus? Persiapan P3K dan segala macam di Juli ya. Kira-kira masuk semua? Faktanya harapan dengan fakta. Faktanya ada nggak setelah PPK? Ada ya. Dan nggak semuanya bisa masuk di sana enggak. So apa yang bisa kita lakukan?
Terus plan 1, plan 2. Masuk ya? Siap nggak? Siap. Harus siap. Harus siap. Siap. Aku kalau nggak masuk data, di sini. Aku belum bisnis. Aku ikut loh. Ikut orang itu juga bisa tuh. Atau aku di menora dulu apa macam. Tergantung apa. Masing-masing kan? Tapi kan kalau yang bikin patah arang itu apa? Oh, oke. Aku masuk dari faktanya. Faktanya zong. Petugas kan soalnya kan milih. Ini nggak benar. Nilainya dikit. Ada nggak sih penilaiannya? Pendidikan rata-rata saat ini apa? Pakai tes. Pakai tes toh. Kemudian paling apa? Yang tinggi semua, CC. PP. Ya, kemudian Bapak masuk ke tata nilai. Setiap bisnis itu ada namanya tata nilai atau value. UPS apa value? Itu programnya Pak. Itu program ya. Iya. Itu program. Value-nya apa UPS? Kalau kemarin Bapak ngajar di Otak Tegal situ dia jago apa gitu pokoknya situ ya. Apa itu J-nya apa J-nya? Ada apa? Masa aminan? Coba di search di Google ya, jadi supaya kita ngerti bahwa dalam buat sebuah organisasi itu kita punya value. Ada apa? Value UPS. Ada visi misi value tata nilai. Ada apa? Bacaan satu. Mewujudkan universitas yang unggul di bidang literasi dan berwawasan global pada tahun 2020. Itu apa itu? Visi. Visi, misi, value. Nilainya apa? Nilainya belum ketemu. Biasanya setelah visi, misi, kemudian nilai. Itu yang perlu digarisbawahi. Kenapa value itu penting? Kenapa? BUMN apa? Value-nya apa? BUMN. BUMN. Akhlak, yes. Akhlak. Apa itu akhlak? Tapi nggak berangkat gitu. Atau apa? Harapannya orang yang ada dalam organisasi tadi memegang prinsip dasar itu. Kemudian arahnya ke situ. Jadi ketika nanti teman-teman value kita tuh apa sih rata-rata? Coba value apa, Mas? Ganteng yang apa? Gak mungkin, setiap orang kan punya value. Apa? Nilai apa yang tidak boleh bahasa prinsip. Nah ini melanggar prinsipku nih. Nah itu apa sih? Apa? Bukan. Ini baru cerita value nih. Masih panjang. Ya. Salah satu
Ya, jujur. Nangkep ya, jujur. Apalagi? Baik. Value-nya nilainya apa? Kamu jawab. Jadi ketika dia menemukan apa anak buahnya atau temannya nggak bertanggung jawab pasti marah. Pasti. Kemudian apa lagi? Ada nggak yang punya value rapi? Pasti ya. Jadi orang itu yang pegang sampai mati itu tak pegang itu. Ya. Kemudian apa lagi? Value, masa menyerah. Pasti orangnya gitu. Mau apapun cintanya kerja. Masuk ya. Kemudian kata kunci yang lain, komitmen. Itu juga. Ketika nanti teman-teman beli janji, bahasanya ingkari janji. Pasti jengkelnya bukan main. Datang jam berapa? Kena itu. Tapi ada juga yang nggak punya value itu. Ya, bebas saja. Kamu punya value itu. Makanya ketika teman-teman nanti masuk ke sebuah sekolah itu pasti punya value. Ikutin aja. Kemudian teman-teman masuk ke sebuah perusahaan, orang itu punya sistem. Maka apa? Menjadi galakkan. Ikutin aja sistemnya. Itu membuktikan apa? Rata-rata kita apa? Aman. Yang nggak bikin asing itu kan apa? Antara value, kita nggak bisa paham value, akhirnya bertentangan. Nangkep ya. Jadi mau dimanapun kita ikutin value-nya, kita ikutin sistemnya, aman bis. Percaya nggak? Ya. Gitu. Jadi kan tadi misalnya Bapak masuk ke UPS, permainan bagaimana nih? UPS kan punya value kan? Bapak nggak boleh suara-suara tinggi, nggak boleh. Ikutin sudah. Siapa? Ketemu profesor siapa tadi? Mas Ahmad? Fardina, sopan, ya sudah, itulah value yang diharapkan. Jadi ya teman-teman ya, so siap punya value, dan siap punya value, dan siap ikut value. Itu jangan cuma egois. Value, ya value apa? Itu bisa adaptasi lah. Gitu ya teman-teman ya. Mani oke ya. Jadi value yang berbeda adalah tadi ada mutu, unggul, ramah, integritas, kreatif adalah. Jadi orang-orang yang masuk Murika akan apa? Diharapkan memiliki value ini. Mudah, nggak mudah. Serius. Itu banyak pertentangan, ramah. Introvert orang ramah loh. Ya, tahu teman-teman ya. Rata-rata orang ramah itu orang apa? Extrovert. Tapi timnya Bapak rata-rata introvert parah itu. Tak mau senyum, tak mau apa. Ngobrol sama mama, hampir tiap hari begitu Pak. Tak minta begitu. Tapi ya tetap naik turun. Ya karena memang value-nya beda. Gitu ya, tapi bahwa kalau mau bikin sebuah bisnis berkembang ya mesti ramah. Nangkap ya? Mau ramah gimana? Bisnisnya hospitality. Hospitality apa? Ramah, hotel, rumah sakit, apalagi bimbel, apalagi toh? Sales, apalagi